Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang reformasi gereja. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang reformasi gereja. Ada faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan reformasi gereja. A. Adanya banyak penyimpangan di dalam tubuh gereja yang menurut kaum reformator gereja dianggap telah memberi ajaran-ajaran yang tidak bersumber lagi, tidak sesuai dari Alkitab, terutama tentang penjualan indulgensi yang dipandang menyesatkan karena akhirnya mereka hanya mengandalkan indulgensi saja dan mengandalkan pengakuan dosa di pertobatan sejati. Daus pimpinan gereja juga seringkali menghamburkan uang gereja dengan berpura-pura. B. Adanya kebangkitan renesansi dan humanisme dan berpengaruh terhadap munculnya reformasi gereja melalui dua cara. 1. Humanisme menawarkan semangat untuk kembali kepada sumber-sumber asli karena Alkitab berbahasa Latin dianggap telah memiliki kesalahan dalam penerjemahan. 2. Humanisme menekankan pentingnya semangat individualisme. Oleh karena itu, ajaran Alkitab bukan hanya dibaca oleh agama awam, tapi harus dibaca dan dipahami oleh semua orang Kristen. C. Penemuan museum cetak oleh Johann Gutenberg pada 1454 memberi kemudahan bagi kaum reformator untuk menyebarkan ajarannya. D. Kebangkitan nasionalisme kerajaan-kerajaan di Eropa yang sebab konteks sosial politiknya yang dimanfaatkan kaum reformator dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para penguasa politik saat itu. 2. Gerakan reformasi gereja. Gerakan reformasi gereja berawal di Jerman yang dipelopori oleh Martin Luther. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther menempel poster yang berisi 95 dalil Luther di pintu gereja Wittenberg di Saxon, Jerman. Dalilnya mengkritik keserakahan dan kemewahan kehidupan duniawi di dalam gereja. Ditulis dalam bahasa Latin dan diakhiri undangan terbuka untuk diskusi. Tanggal 31 Oktober ini kemudian dipandang sebagai hari reformasi gereja. Ke-95 dalil Luther diterjemahkan ke bahasa Jerman, di Latin dan dicetak secara luas. Dalam waktu 2 bulan, dalil-dalil Luther menyebar ke seluruh Eropa. Akibat adanya mesin cetak, juga raja dan bangsawan yang mempercepat penyebaran, dalil dapat segera tersebar. Luther sadar perjuangan lisan saya tidak akan mendapatkan dampak besar. Oleh karena itu, beralih ke tulisan sebagai modus perjuangannya. Perkembangan gerakan reformasi dipimpin Luther semakin meningkat. Hal itu sangat meresahkan Paus Leo X pada Juni 1920. Paus Leo X mengeluarkan surat keputusan Paus yang berisi tuntutan kembali kepada Luther dan kelompoknya, menarik kembali segala pandangannya. Mereka didesak untuk kembali kepada ajaran dari otoritas gereja. Sebagai ancaman, Luther dan kelompoknya akan dikucilkan dari gereja jika tidak mengindahkan tuntutan Paus dalam 60 hari. Paus juga memerintahkan semua jemaat membakar buku-buku tulisan Luther dan kawan-kawannya. Luther yang sudah memiliki banyak pengikut menolak peringatan Paus dan akhirnya dikucilkan dari gereja Roma. Pihak otoritas gereja tetap merasa perlu membungkam Luther dan pendukungnya. Maka pada Maret 1521, Luther dipanggil menghadap Dewan Gereja yang sedang bersidang di kota Worms dan diselenggarakan oleh Charles V, Kaisar Roma pelindung politik gereja. Luther tidak diberi banyak kesempatan untuk menjelaskan ajaran teologisnya dan kembali dituntut untuk kembali ke ajaran gereja Roma dan bertobat atas kesalahannya. Namun Luther tetap pada posisinya.
bahasa Jerman bertujuan agar jemaat awam pun dapat membacanya. Reformasi gereja juga meluas ke Inggris, Prancis, Denmark, Swedia, Swiss, dan negara Eropa lainnya. Dan adapun tokoh-tokoh reformasi gereja antara lain Huldrych Zwingli dan Jean Calvin. Gerakan reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther membawa akibat-akibat sebagai berikut. A. Munculnya aliran agama Kristen Protestan. Reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil, yaitu Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, dan Katolikisme. Meskipun dari doktrin-doktrin fundamentalnya, sekte-sekte tersebut tidak memiliki prinsip yang berbeda. B. Terjadinya perang 30 tahun di Jerman 1618 sampai 1648, yaitu pertentangan politik antara Katolik dan Protestan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan pendukung dan penentang ajaran dan otoritas gereja. C. Berkembangnya kebebasan berpikir dalam berbagai permasalahan yang berhubungan dengan agama. D. Meluasnya semangat anti-Yahudi akibat dari sikap Luther yang sangat anti-Yahudi dalam tulisan-tulisannya. E. Mendorong berkembangnya absolutisme kekuasaan para raja dan bangsawan. Hal ini disebabkan Luther selalu menekankan perlunya kepatuhan terhadap pemerintahan sipil yang sah.